Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal pepatah yang berbunyi rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Manusia lebih mudah melihat apa yang tidak dimilikinya daripada mensyukuri apa yang dimilikinya. Kita merasa hidup kita kadang kurang uang, kurang sehat, kurang kesempatan, kurang dihargai, kurang berhasil. Akibatnya kita mudah kecewa, mengeluh, bahkan kehilangan harapan. Padahal tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak memiliki apa-apa. Demikian juga tidak ada seorang pun yang memiliki segala-galanya. Setiap orang memiliki kekurangan, tetapi juga memiliki kelebihan sebagai anugerah. Persoalannya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya yang kita miliki, melainkan pada bagaimana cara memandang kita pada apa yang kita punyai. Maka janganlah fokus pada kekurangan, tetapi marilah mensyukuri anugerah yang sudah ada di tangan kita. Alkisah seorang anak lapar datang ke warung dengan uang hanya 5.000 rupiah. Sedangkan saat melihat menu, semangkuk soto seharga 12.000. Ia fokus pada uang yang dimilikinya. Kurang, tidak ada 12.000. Hanya kekurangan. Waktu hendak pergi karena uang tidak cukup, pemilik warung bertanya, "Berapa yang kamu punya?" Ia menyodorkan uang 5.000 rupiah. Ia pun mendapatkan soto dan ia kaget mendapat 1 porsi utuh soto. Anak tadi fokus pada apa yang tidak dimiliki dipunyainya, kurang. Tapi pemilik warung itu fokus pada apa yang dimilikinya. Apa yang kamu punya? 5.000. Memang 5.000 tidak cukup, tetapi karena belas kasih dan bela rasa, 5.000 pun menjadi cukup, apa yang kurang pun menjadi berlimpah. Itulah kisah yang kita dengar juga dalam Injil hari ini. Ketika hari mulai malam dan orang banyak belum juga makan, para murid mengusulkan kepada Yesus untuk menyuruh mereka pulang. Mereka melihat apa yang tidak mereka miliki, yaitu makanan dan uang untuk memberi makan ribuan orang. Sebaliknya Yesus melihat apa yang ada, 5 roti dan 2 ikan. Apa yang tampak tidak berarti diserahkan kepada Yesus. Lalu Yesus mengambilnya, menengadah ke langit, mengucap syukur dan memberkatinya, lalu memberikannya kepada para murid untuk dibagikannya. Hasilnya sungguh mengagumkan. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul. Orang guyon, "Kenapa kok bisa sisa?" Karena tidak ada wanita dan tidak ada anak-anak. Bisa jadi hari itu adalah laki-laki banyak, wanita dan anak-anak hanya sedikit. Jumlahnya tidak terhitung, maka kitab suci hanya mengatakan ribuan, 5.000. Mujizat ini mengajarkan bahwa ketika yang sedikit diserahkan kepada Tuhan dengan iman, dan di sana ada bela rasa, ada belas kasih, Allah sanggup mengubah menjadi berkat yang berlimpah. Ternyata kesediaan mendengarkan Tuhan dan kesetiaan mengikuti Tuhan berkenan pada Allah, hingga Allah akan memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak minta makan, mereka hanya mengikuti Yesus untuk mendengarkan Tuhan dan mengikuti dengan setia, tetapi dibalas dan diganjar oleh Tuhan. Kita mendengar sabda Tuhan yang berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari sabda Allah. Untuk mengatakan kepada orang yang fokus pada makanan badani, ada makanan rohani yang harus dicari.
Tapi di sini kita mendengar bagaimana orang yang mencari makanan rohani, mendengarkan sabda Tuhan, justru diberi makanan badani oleh Tuhan. Seakan Yesus hari ini juga berkata, manusia bukan hanya hidup dari sabda Allah, tetapi juga dari roti. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dengan meminta para muridnya untuk memberi mereka makan roti, hingga kepada mereka yang mengikutinya, yang setia mendengarkan sabdanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering seperti para murid yang lebih fokus pada apa yang tidak kita miliki daripada pada apa yang Tuhan berikan pada kita dan kini sedang ada di tangan kita. Melihat ribuan orang yang lapar, para murid berkata, suruh mereka pulang. Mereka hanya melihat kekurangan. Sebaliknya Yesus melihat 5 roti dan 2 ikan yang ada sebagai suatu kesempatan untuk berbagi. Apa yang sedikit itu diserahkan pada Allah untuk diberkati, dan hasilnya luar biasa. Semua orang makan sampai kenyang. Iman tidak dapat dipisahkan dari belas kasih. Pewartaan sabda Allah harus diwujudkan dalam kepedulian kepada sesama. Berkat Allah bukan untuk dinikmati sendiri, melainkan juga untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saat segala sesuatu yang diberikan Tuhan pada kita, kita fokuskan untuk diri kita, rasanya selalu kita merasa kurang dan tidak cukup. Tetapi saat itu dibagikan, barulah kita merasa ternyata berlimpah dan cukup. Karena itu, janganlah kita terpaku pada apa yang tidak kita miliki, tetapi syukurilah apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Waktu, kemampuan, perhatian, maupun rezeki. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Kita diajak hari ini untuk memberi makan. Mungkin makanan rohani, mungkin makanan kamu harus memberi makanan, memberi waktu pada orang lain. Mungkin makanan kamu harus memberi kesempatan. Mungkin Tuhan mengajak kamu harus memberikan kegembiraan. Mungkin Tuhan berkata kamu harus memberi penghiburan. Ada banyak orang yang kekurangan, yang membutuhkan tanda petik makan. Makan apa yang dibutuhkan oleh mereka dan apa yang kita punyai. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun sedikit, bila semuanya kita serahkan kepada Tuhan dan kita bagikan dengan hati yang penuh bela rasa, tergerak oleh belas kasih, maka Allah akan mengubah apa yang sedikit menjadi berlimpah, menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita menjadi murid-murid yang tidak hanya pandai menghitung kekurangan, tetapi juga berani berbagi karena percaya di tangan Tuhan yang sedikit selalu cukup untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Sekarang apa yang ada di tangan kita? Itulah berkat bagi kita, itulah juga berkat yang mungkin bisa dibagikan pada sesama.